Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bersama saya dalam channel ini, dan pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian melalui like, komen, dan subscribe pada channel ini. Nah, doa dan harapan saya kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Ya, kita langsung saja untuk kembali melihat satu cuplikan video kesaksian rohani di mana seorang murtadin ini mengalami mujizat yang sangat nyata dalam kehidupannya ketika ia sedang mengalami kondisi yang sangat tidak memungkinkan karena berbagai macam tantangan yang ia alami. Secara khusus dalam hal ini, anaknya ia sedang dalam kondisi kritis, dan ketika ia berada di rumah sakit, anak-anak yang lain yang mengalami penyakit yang sama tidak ada yang selamat dari penyakit itu. Akan tetapi ketika ia sungguh-sungguh mencari kebenaran, akhirnya dia sadar bahwa hanya di dalam Tuhan Yesuslah ia mendapatkan keselamatan itu. Maka oleh karena itu teman-teman dan saudara sekalian, ia mendengar suara yang begitu jelas, dan akhirnya dia mengikuti suara itu, dan akhirnya dia menaikkan pujian kepada Tuhan melalui nyanyian rohani, sehingga akhirnya anaknya pun dipulih dan sembuh, dan dari kondisi yang kritis akhirnya ia menjadi sembuh total. Karena itu teman-teman dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita saksikan dulu cuplikan berikut ini. Ini dia videonya. Saya mau memberikan kesaksian ini karena anak kami kena kanker leukemia tipe ALL. Jadi dokter memvonis anak kami terkena kanker ini, dan kami sudah melayani 3 orang kanker, 3-3-nya meninggal. Terus tiba-tiba anak kami kena kanker leukemia. Saya punya istri hanya satu, nama memang Muhammad Subhan, tapi saya pengikut Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit dan memberikan amanat agung. Itu saya, Bapak Ibu. Keluarga masih di seberang, tapi sudah percaya Yesus, ibu saya. Itu lihat muka anak saya. Saya bilang, ada apa di dalam muka anak saya? Terang-terang di situ nggak enak lihatnya dalam kondisi seperti ini. Tuhan bilang gini, lihat lagi. Saya perhatiin, sebelum ini berwarna, sesudah kena kanker itu tidak berwarna. Berarti karakternya Tuhan itu suka akan warna. Di rumah sakit di Jakarta, Medistra, saya jatuh di sini waktu saya gendong anak saya, Kairos. Dia bilang, Papa kuat ya, Bapak Ibu. Saya bilang, iya, Papa kuat. Di sini enggak, Bapak Ibu. Di sini mau hancur. Anak sakit saja itu rasanya nggak enak, ya, apalagi divonis kanker leukemia tipe ALL. Saya tanya dokter, dok, anak saya bisa sembuh nggak? Dokter jawabnya apa? Dokter bilangnya, kami usahakan. Saya bilang, Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Anak saya bisa sembuh apa enggak? Ada cancer survive, dia bilang gitu. Ada cancer yang sembuh. Saya bilang, Anda juga tidak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah anak saya masuk di dalam kategori itu atau tidak? Dia nggak bisa jawab, Bapak Ibu. Dan suara itu kencang sekali, Bapak Ibu. Lagu ini yang keluar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Manis, Bapak Ibu? Tidak manis. Proses kayak begini. Di samping anak saya itu ada orang India. Itu pembatasnya korden itu meninggal, hemoglobinnya sama 3,2. Kairos bisa turun kencing, dianya enggak, meninggal, Bapak Ibu, anak itu depan kami. Jadi kami tinggal tunggu giliran meninggal, menunggu anak giliran meninggal. Nggak enak, Bapak Ibu. Saya bilang gini, Tuhan, nggak rasanya ini kenapa bisa seperti ini? Gak enak, Tuhan. Mau baca Alkitab aja nggak bisa. Rasanya Tuhan gak enak, tapi Tuhan bilang, nyanyi Subhan, nyanyi. Biarlah manis kau dengar. Manis apa, Pak? Enggak manis. Suruh nyanyi lagi. Karya terbesar, no. Tapi Tuhan suruh nyanyi, Bapak Ibu. Suara tuh audible sekali. Kami bernyanyi dalam posisi ini. Saya sama istri pegangan tangan sampai bilang gini, Tuhan, kami serahkan anak kami, Kairos, di dalam tangan Yesus. Kami berdua mengatakan itu di tengah-tengah rumah sakit, Bapak Ibu. Itu dokter dengar saya ngomong seperti itu pada saat itu. Saya tahu mungkin secara biologis anak kami
Tapi ini anakmu Tuhan, kami serahkan. Bapak Ibu, rasanya menyerahkan anak di dalam tangan Tuhan gak enak. Gak enak Bapak Ibu. Tapi Tuhan suruh nyanyi. Bersamamu Bapa, sambil melihat ini, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Gak enak Bapak Ibu. Bisa lanjut. Perutnya bengkak seperti ini. Dan dia teriak bilang, Papa sakit. Dan kami harus bilang, Kairos kuat nak. Kairos kuat nak. Sakit, kami tidak boleh nangis di depan anak kami. Karena dokter bilang hemoglobinnya akan turun. Next. Dia tiba-tiba kurus, tiba-tiba gendut, matanya ke dalam, cekung sampai orang kayak busung lapar, terus tiba-tiba perutnya ke dalam. Gak enak Bapak Ibu. Next, rambutnya botak, kemoterapi yang membuat sel yang bagus dalam diri anak saya itu hancur juga. Mulutnya luka, dia harus dibuat satu untuk transfusi darah karena tangannya sudah hancur. Next, ini tangannya sudah hancur. Next lagi. Dan harus disuntik Bapak Ibu tiap hari 2. Nih suntikannya lebih dari 100 nih, satu kanan satu kiri. Terus lihat tiap hari kami melihat itu. Kenapa nggak berubah-berubah Tuhan situasi yang kami alami pada saat itu? Bisa next. Kami bertanya terus di ruang operasi. Kami bernyanyi di sini. Harus lihat karya terbesar. Bagaimana karya terbesar dalam kondisi ini? Tapi Tuhan bilang nyanyi terus, puji, subhan, puji. Saya bilang Tuhan gak kuat. Terus harus bernyanyi karya terbesar. Bisa terus gambarnya. Lihat ini, ada cairan putih keluar. Siapa manusia yang bisa keluarin itu, masukin di dalam tubuh kita sebagai manusia? Siapa kasih tahu? Gak ada di sini yang bisa tahu selain Tuhan yang tahu. Dan harus bernyanyi seperti itu. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Harus seperti ini kami pada saat itu. Next Bapak Ibu. Kemo ini yang paling saya nggak suka lihat. Next. Mulut berdarah tiap hari, harus keluar darah ini di meja makan kami lihat. Dia maaf ya, dia pup Bapak Ibu, itu darah yang keluar. Kami tiap hari melihat itu. Dan dia harus bilang, Papa sakit ini, Papa muka tulangnya harus kami urut tiap hari jam 3 pagi kami harus gantian untuk bangun, untuk urut anak kami. Next. Tapi dia masih bisa seperti ini dalam kondisi leukemia. Saya bilang ini sama istri saya, yang sakit ini siapa? Kita apa dia? Proses yang kita lewati itu membuat kita jadi lebih dewasa ternyata. Next, happy. Hati yang gembira adalah obat. Next. Dia tiba-tiba gendut. Ini gendut bukan karena makanan, obat Bapak Ibu. Ini obat, dalam waktu 2 minggu bisa gendut. Terus botak, saya langsung botakin kepala saya pada saat itu. Dia bilang, Papa kita sama. Iya sama, sini enggak. Iya sama, sini enggak. Masih lihat situasi seperti itu. Next. Ini keinginan kami harus masuk kamar mandi untuk berdoa. Keinginan kami ini supaya anak kami bisa bermain sampai besar. Next. Terus ini di ruangan juga kami bernyanyi. Dokter tiap kali kami bernyanyi, dia selalu mengeluarkan air mata. Gak percaya Tuhan Bapak Ibu, dia keluarin air mata. Saya percaya hadirat Tuhan hadir di situ. Next. Pak Victor Faratimela datang menjenguk kami. Dia gembala di GBI, di Delft, gereja di Delft Belanda. Next. Saya bawa ini. Ini dokter bilang ini tanda
jumlah kemoterapi yang masuk dalam tubuh anak saya. Dan saya satu persatu harus masukin. Wah, sudah banyak ya, rasanya nggak enak. Segini banyaknya, jumlahnya 100 lebih Bapak Ibu. Ini masuk dalam tubuh anak saya. Hari ini dokter datang. Di sini ada satu tanda di mana dibilang ini hari bad day atau hari buruknya anak saya. Dia bilang bad day karena kenapa? Di hari itu Kairos bilang gini, "Papa, nee papa, nee." Nee artinya tidak dalam bahasa Belanda. Dia bilang, "Nee papa, nee, Kairos sudah sembuh." Siapa yang ngajarin anak itu bilang kalimat sembuh dalam kondisi seperti itu? Dia bilang gitu, "Papa, Kairos sudah sembuh." Dokter bilang itu bad day-nya dia. No, saya bilang itu dia ketemu Yesus di situ. Pada momen itu Bapak Ibu, saya foto itu. Ini psikolog anak datang pada saat itu. Dia tanya, "Kenapa Kairos?" Saya bilang ini, wah, dia habis tadi pagi, jam 8 pagi, habis doa sama kami langsung bawa ke rumah sakit. Sampai jam 6, dokter nggak ngapa-ngapain sama dia. Bapak Ibu tahu, begitu balik lagi, setelah berapa hari, 4,5 bulan, saya tidur berdua, dokter datang sama anak saya, "Pak, mau ambil sumsum tulang belakang untuk cek virusnya tinggal berapa persen." Dia cek, sejam dia balik, dia kasih tahu, "Pak, leukemianya virusnya tinggal 1% Bapak Ibu." Sayanya nggak percaya. Saya telepon istri, saya bilang gini, "Sayang, tinggal 1%. Istri saya bilang, "Kenapa kamu nggak yakin? Apa yang nggak mungkin buat Yesus?" Saya bilang, "Kita 3 orang meninggal depan kita sayang. Bisa ya cancer survive? Dokter bilang kan 2 tahun sampai 3 tahun. Nah itu kan rencana dokter, bukan rencana Tuhan." Nah saya boleh nggak cek lagi? Dokter datang baru ngomong nih. Dokter datang, istri bilang ngomong langsung sama dokternya. Saya belum ngomong, dokternya langsung bilang gini, "Pak, boleh nggak kami cek?" Hehehe, kamu aja nggak percaya apalagi saya. Dia cek 2 kali Bapak Ibu. Dia balik lagi, dia bilang, "Pak, bukan tinggal 1%, 0% Bapak Ibu." Next, ini dia sudah sembuh, dia sembuh Bapak Ibu, dia sembuh. Ada videonya Bapak yang mukjizat. Habis yang mukjizat ada yang paling baru yang cuma 5 detik itu. Yang mukjizat dulu, yang mukjizat. Kami banyak belajar dari proses ini. Ya, oke, baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Muhammad Suban namanya dalam video kesaksian ini. Ia adalah orang yang memang benar-benar berlatar belakang Muslim, namun percaya Tuhan Yesus. Nah, seperti video-video sebelumnya, biasanya saya sampaikan bahwa ketika orang terima Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka ujiannya itu bukan hanya di situ saja. Ujian itu akan terus berkelanjutan. Namun, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa di dalam ujian itu apa yang harus kita lakukan. Di dalam kondisi yang sulit untuk kita terima itu, apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini satu contoh yang sangat baik sekali, yaitu Murtadin ini, atau sebut saja namanya Muhammad Suban, ketika ia mengalami kondisi yang sangat sulit, di mana anaknya divonis dokter bahwa tidak akan bisa bertahan lama, namun ia percaya bahwa ada mujizat Tuhan yang mengubah segalanya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, benar apa yang dia yakini, apa yang dia ungkapkan, bahwa mujizat Tuhan terjadi di saat orang-orang, anak-anak kecil sebaya anaknya pergi atau sudah meninggal, namun anaknya mendapatkan mujizat yang begitu luar biasa dan dipulihkan dari kondisi yang sangat kritis. Dan kiranya ini juga menjadi pelajaran penting buat kita semua untuk tetap hidup taat di hadapan Tuhan. Oke, baik, itu saja tanggapan saya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.